Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini kita masih sehat nggih, alhamdulillah nggih. Tidak kurang suatu apa nggih. Puasa lancar. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang sungguh-sungguh sangat berat. Ya, kehidupan di dunia ini yang semestinya tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat kita, kita jalani dengan penuh kesabaran. Sabar di dalam istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah, baik musibah atau cobaan berupa kenikmatan maupun cobaan berupa kekurangan. Ini semuanya menjadi sebuah cara berpikir kaum muslimin, senantiasa mengupdate dirinya, mengupdate keluarganya untuk senantiasa bisa melaksanakan itu semuanya dengan tenang, bahwasanya kaum muslimin itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada ruginya. Ya, ketika kita diberi nikmat kita bersyukur mendapatkan pahala, ketika kita diberi ujian dan kita bersabar juga mendapatkan pahala. Ya, ketika kita sakit sabar mendapatkan pahala. Ketika kita dicuri, dimalingi oleh orang, sabar juga mendapatkan pahala. Itu kaum muslimin. Ya, jadi semuanya harus bisa cermati, harus bisa dirasakan dan harus bisa diambil pelajarannya. Setiap peristiwa yang menimpa kita semuanya haruslah menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, kemarin ada peristiwa kecil sama peristiwa besar. Kecil lah ya ge. Itu maling motor ya kecil, kalau peristiwa besar ya kecil tapi dibesar-besarkan. Iya, kecil tapi dibesar-besarkan, benar ya. Itu ya. Jamaah rahimakumullah, anjenengan mungkin ya sebelum kita mulai kajian sedikit saja saya sampaikan karena saya mengalami sendiri, jadi bisa cerita. Barangkali panjenengan yang merasa penasaran karena banyak yang lagi sareng nggih, mboten ngerti apa-apa. Itu sehingga saya sendiri lagi tidur sebenarnya ya. Saya sendiri lagi tertidur posisinya, hanya saya dibangunkan oleh istri saya pada waktu itu. Sudah rame
tapi ramenya yang rame itu ibu-ibu. Sedangkan untuk kaum laki-lakinya hanya beberapa gelintir terusan saja. Waktu saya datang juga baru 3 atau 4 orang. Itu ya memang kondisinya seperti itu. Maling tersebut satunya sudah berhasil dilumpuhkan dan memang ada 2 orang. Ada 2 orang, yang satu berusaha balik ke arah yang berlawanan, akan tetapi qadarullah teman-teman sigap ya, teman-teman saya tunggu jempol, mereka berani ya, mereka sangat berani ya, tidak semua orang berani gini betul. Anas sing melayu malah ya, ada yang merasa ngeri dan panjenengan kalau yang hanya lihat di video itu ada ibu-ibu nggih. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau kita lihat video terkadang kan tergantung judulnya, gitu betul. Ya, kalau yang tidak mengalaminya, oh kayak ibu-ibu kurangan gawean melu-melu. Kadang-kadang orang berbicara seperti itu. Kalau saya yang berada di tempat, saya acungi jempol, ya. Karena memang ibu-ibu itu hanya menghalang-halangi, belum banyak orang laki-laki. Panjenengan lihat videonya ketika saya datang, ibu-ibu sudah menyingkir. Itu seperti itu prosesnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini tempat sadis-sadis. Ya kalau ada maling terus tidak boleh dikasari terus diciwit apa gimana ya? Ya itu makanya itu malah kita, karena ini sekali lagi kemarin ini posisinya saya sendiri ya, ketika datang memang sudah lumpuh, satunya memang masih melawan. Kalau orangnya tadi malingnya masih melawan, ya mau nggak mau saya harus turun tangan. Tapi alhamdulillah saya tidak harus tidak harus menggunakan memukul dan sebagainya. Ya karena memang sudah berhasil dilumpuhkan oleh teman-teman itu. Ya semuanya kami masih menganggap di dalam batas-batas kewajaran. Sekali lagi, ya. Perkara memang ada sedikit kelebihan, itu memang ya kami mengakui, tapi tidak terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu sudah di luar masyarakat kami, ya, masyarakat Grogol, Cikadu atau RT 4 khususnya. Tapi memang ada beberapa yang melewati batas, tapi itu semuanya kita maklumi. Karena kadang-kadang kita terbentur situasi. Ya, terbentur situasi ketika kita harus membuat sebuah keputusan, kadang benar, kadang salah. Contoh misalnya, ya kita tahu ketika ada maling, kalau kita membunuhnya tanpa dia melakukan perlawanan, ya kita akan berdosa karena mungkin bertentangan dengan hukum. Akban, tapi contoh seperti ini, kita lagi nginggeng maling, ya maling tersebut lari. Kita bagaimana agar supaya melumpuhkan maling? Misalnya saya ambil batu, saya timpuk, mati. Hukumnya bagaimana? Gak apa-apa, secara syariat gak apa-apa. Paham gak? Secara syariat kita boleh melumpuhkan. Kalau memang cara melumpuhkannya harus dengan membunuhnya, tidak mengapa. Ini hukum syariat. Makanya ketika kita berbicara terkait segala sesuatu, kita harus tahu dasar hukumnya secara syariat. Itu, dan kita gandengkan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia. Itu seperti itu. Ya ketika ada maling misalnya, apalagi maling tersebut misalnya membawa senjata tajam ke rumah panjenengan, ya mau mencuri harta panjenengan, panjenengan boleh, ya boleh melawan dengan sekuat tenaga, mati pun panjenengan diberi pahala syahid bahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ketentuan agama ini sangat jelas menghormati, ya, karena memang yang namanya maling ini termasuk perbuatan yang sifatnya kezaliman yang besar. Nanti makanya saya punya beberapa judul sebenarnya ini. Tadi saya siapkan ada kezaliman, ada pengkhianatan, ada yang terkait dengan peristiwa kemarin. Tapi kalau yang peristiwa kemarin saya sudah menyampaikan di sana 2 kali.
Jadi saya sendiri ngomongnya malah bosen jangan. Walaupun di sini belum pada dengar ya, karena panjenengan ketika saya pulang di sana nggak mau datang ya. Jadi kadang-kadang saya harus mengulang-ulang. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau bagi saya sih nggak apa-apa. Ya selagi saya masih sehat ya, saya sampaikan berulang-ulang pun tidak apa-apa. Hanya mungkin kadang-kadang teman-teman ada yang ikut kesana kesini ya, seolah-olah berulang-ulang. Itu seperti itu memang keadaannya ya. Akan tetapi ini perlu sedikit kami sampaikan agar tidak menjadi fitnah. Kadang orang menyampaikan segala sesuatu tanpa ada kurangnya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa atau siapa-siapa, hanya saja memang kadang orang kurang komprehensif di dalam membuat kesimpulan terhadap sebuah peristiwa. Harusnya kita membuat ya, terutama kayak kami orang yang senantiasa menyampaikan sesuatu di masyarakat, apapun yang kami sampaikan sudah barang tentu menjadi apa bagi panjenengan? Kadang menjadi patokan, gitu betul. Iya, kalau saya katakan A, panjenengan lah jare pakus kayak gitu betul. Kalau saya salah berarti panjenengan ikut salah. Berarti kalau panjenengan dosa, saya ikut berdosa. Ini konsekuensi dari saya. Okay. Orang ustadz atau pengajar itu seperti itu. Ketika saya salah dalam menyampaikan segala sesuatu dan diikuti oleh panjenengan, dosa panjenengan saya ikut menanggung dosanya. Karena saya mengajarkan sesuatu yang salah. Makanya ketika saya menyampaikan segala sesuatu sebelum saya yakin dengan kebenarannya, saya tidak mungkin akan menyampaikan. Itu seperti itu. Paham gak? Gitu. Dan kadang mungkin di antara teman-teman saya ya yang ikut mengisi ada sedikit kesalahan atau kekurang tepatan di dalam penyampaian, ya kita harus memaklumi. Panjenengan bisa tabayun ya. Tabayun artinya mencari kebenaran dengan saya misalnya, agar supaya bisa lebih adil di dalam menyikapi segala macam. Ya, kadang-kadang kita ini berbicara karena hanya melihat dari bukti gambar video ini jadi salah paham. Ya berbeda dengan saya mengalaminya sendiri, jadi bisa tahu detail ceritanya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga mudah untuk bercerita. Tapi kalau hanya ngarang-ngarang, kan kira-kira nggih. Iya, panjenengan makanya ketika melihat berita di televisi, di media sosial, jangan percaya 100%. Ya, kadang gambar itu menipu, kadang media-media itu menipu. Bahkan kadang mereka memang didesain untuk membuat sebuah tipuan. Ya, membuat tipuan. Berita yang A diberitakan B atau B diberitakan C untuk apa? Untuk menggalang opini masyarakat. Itu bisa saja terjadi. Ya, propaganda. Berita bohong yang disebarkan seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Ini monggo untuk bisa cermati secara bijak hal-hal seperti ini. Itu sebagai mukadimah saja. Kita akan membahas terkait hal yang kita ada di layar itu. Kadang kita merasa dikhianati oleh teman-teman kita. Pernah namanya atau dizalimi, ya, artinya diperlakukan secara tidak adil. Ya, pada beberapa hari yang lalu sebelum peristiwa ini saya sampaikan sedikit. Di tempat saya RT 4, ya, ada orang yang dituduh sebagai pencuri motor, didatangi rumahnya, disuruh mengaku padahal tidak tahu apa-apa. Nih, ya, ini benar-benar terjadi, dan ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Dan panjenengan perlu tahu bahwasanya orang tuanya berdoa kepada Allah setelah peristiwa itu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan jalan agar orang ini tahu bahwa anak saya bukan pencuri. Tidak berapa lama terjadi, ya. Tidak berapa lama terjadi bahwa maling motor
ditahan kelicikan. Ini sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran, ya. Bahwasanya benar-benar ketika kita melakukan kezaliman, ya termasuk diantaranya berkhianat ini, ya, bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu memang mujarab, ya. Akan tapi kemarin di kajian subuh kalau nggak salah saya sampaikan bahwasanya ketika kita punya kemampuan untuk mempunyai doa yang mustajab, ya, itu semestinya kita pandai-pandai mengatur doa kita. Ya, kalau kita mendapati situasi yang membuat kita mempunyai doa yang mustajab, manfaatkan untuk kepentingan pribadi itu. Kadang-kadang ketika orang zalim dizalimi, di dalam hatinya berdoa keburukan kepada yang melakukan kezaliman kepada kita, padahal kita punya kesempatan, ya, kalau hanya mendoakan misalkan panjenengan dizolimi oleh seseorang, panjenengan dalam hati berdoa, mudah-mudahan orang yang menjalimi saya celakalah atau kena apalah. Itu kan hanya berlaku kepada pelaku. Tapi kenapa panjenengan tidak meminta doa kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang selamat di dunia wal akhirah, atau orang yang diangkat derajatnya. Itu kan akan berimbas kepada diri sendiri. Itu seperti itu, ya. Nanti insya Allah di kajiannya yang lain kita akan sampaikan terkait hal-hal seperti itu. Ya, karena memang ilmu agama ini ilmu kehidupan. Setiap aspek kehidupan ada aturan, ketentuan syariatnya, sehingga sebagai kaum muslimin semestinya senantiasa mengetahui bagaimana dia menjalani kehidupannya sesuai dengan arahan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antaranya adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kalau ada, ya, kita kadang di dalam bermasyarakat ataupun bekerja, ya, ataupun berbisnis, yang sering berbisnis dagang utang piutang, ana sing dilomboni, ana sing ora dibayar, gitu. Ini termasuk di antaranya masuk ke dalam kategori ini, ya, khianat. Sekarang kita maknai dulu seperti apa sih sebenarnya khianat itu. Jamaah rahimakumullah, dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, adil amanata ila man mani'at tamanaka wala tahun man khanaka. Tunaikanlah amanat pada yang memberikan amanat kepadamu. Amanat ini kepercayaan, dan janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu. Amanat ini kebalikannya khianat. Kalau amanat itu adalah kepercayaan, berarti kalau khianat artinya kebalikannya. Apa? Ya, tidak dipercaya. Secara mudahnya seperti itu. Ya, khianat itu adalah menyalahi kepercayaan, menyalahi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu namanya khianat dalam segala macam hal. Ya, baik dalam hal kecil maupun dalam hal yang besar. Itu. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya hakikat daripada khianat secara umum saja, bahwasanya khianat itu sesuatu yang menyelisihi kebenaran dan membatalkan sesuatu yang disepakati oleh kita bersama. Itu definisi khianat. Ya. Kebalikannya daripada amanat. Kalau amanat saling mempercayai, dan khianat itu adalah kebalikannya. Bagaimana seorang muslim, ya, harus ketika dihadapkan kepada situasi di mana kita dikhianati oleh seseorang, ya, baik itu dari keluarga kita, baik itu dari teman kita, ya, baik itu dari siapapun juga.
Yang akan kita bahas di sini adalah khususan terkait dengan hal-hal yang ringan. Ya, karena khianat yang besar misalnya ya terkait jiwa, terkait harta yang lebih besar itu masuknya nanti kepada bab zalim, ya. Itu terkait pencurian, perampokan dan sebagainya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah khianat terkait masalah-masalah yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Wis utang ora gelem nyaur, contoh misalnya seperti itu, ya. Wis utang orang gelem nyaur, membuat fitnah, menyakiti yang memberi utang dan sebagainya itu, ya. Kadang-kadang ini semuanya menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan hal-hal seperti ini, ya. Ketika orang-orang yang sudah kita beri amanat, beri kepercayaan, mereka berkhianat kepada kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini sebuah hal yang harus kita miliki, ya. Apakah kita ketika orang tersebut menyakiti dengan misalnya membuat fitnah tentang kita, balasannya kepriwe? Ya dibuat fitnah lagi tentang dia. Apakah seperti itu? Atau dengan menyakiti orang tersebut, atau dengan perlakuan yang lain-lain. Ini semuanya tentu harus ada dasar hukumnya dari Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Bahwasanya ada tiga cara, ya, di dalam kita membalas dendam, ya, membalas dendam. Boleh tidak membalas dendam dalam syariat agama Islam? Boleh. Kita diberi hak untuk membalas dendam. Innan nafsa bin nafsi, ya. Itu boleh. Akan tetapi ada tata caranya dan ada tuntunannya. Ya, menurut Syekh Ibnu Taimiyah ada 3. Yang pertama zalim. Zalim itu berarti melebihi batas, ya. Membalas lebih dari kewajaran. Dilomboni 100, misalnya 100.000 panjenengan ngelombonine 200.000 gitu, misalnya. Atau panjenengan gampangannya panjenengan diciwit balese ngantem, itu namanya zalim, melebihi batas itu, ya. Yang kedua yaitu muktasid, yaitu membalas dengan yang sewajarnya dengan tindakan zalim, ya. Diantem yang balas ngantem sepisan, apa diantem sepisan, membalas ya ngantemnya sepisan. Kalau 2 kali berarti apa? Zolim. Kalau membalasnya sama itu baru muktasid, ya. Tapi kalau membalasnya lebih dari yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu berarti dia zalim. Yang ketiga yaitu yaitu memaafkan dan tidak membalas sama sekali. Iya. Itu, ya. Diantem pipi kanan, aweh pipi kiri. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat akan bagaimana sebenarnya dalam hal ini Allah Tabaraka wa Taala menyampaikan melalui firman Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zalim. Zalim adalah membalas lebih dari kewajaran, dan berbagai macam kezaliman ini adalah salah satu bentuk yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan sudah kami singgung di awal, ya, doanya orang zalim itu makbul, ya. Jangan panjenengan hati-hati, jangan pernah berbuat kezaliman terhadap saudara panjenengan, ya. Kezaliman itu sekali lagi panjenengan berbuat sesuatu yang melebihi batas dan orang tersebut tidak mampu untuk melawan, untuk keluar dari situasi tersebut, sehingga dalam hatinya timbul doa untuk mendoakan keburukan kepada pelaku kezaliman. Ya, ini doanya tidak ada penghalang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus benar-benar berhati-hati, ya.
Akan tetapi kadang orang tidak paham terkait makbulnya mazlum ini, doa orang yang terzalimi. Bagaimana kalau yang terzalimi kayak misalkan kemarin malingnya yang kezalimi, ya semestinya hanya tangkap tapi mandan digebuki. Itu kira-kira doanya makbul no mboten menurut panjenengan? Yang dizalimi itu kita terlebih dahulu. Gimana mboten? Kita yang terzalimi, saya yang terjalimi. Saya sampai harus ronda-ronda ya karena banyaknya maling di RT atau secara umum di lingkungan, dan mereka yang membuat resah, mereka yang menjalimi dulu. Itu Allah juga Maha tahu, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Bahkan dalam beberapa ayat pada hakikatnya doa-doa orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan diijabai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gimana betul? Contoh kita berdoa tapi kita biasa makan barang yang haram, kita biasa memakai pakaian dari barang yang haram. Doanya kira-kira diijabai oleh Allah atau tidak? Betul. Apa maning maling? Iya, maling biasanya ya dengan bercampur dengan kesyirikan ya, dengan dukun, dengan ilmu-ilmu hitam dan sebagainya. Gimana betul? Itu seperti itu. Ini yang harus kita fahami. Ya, kita lanjutkan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, Ya ibadi inni kharamtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya aku tidak berbuat zalim. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman dari diriku, kata Allah. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah berbuat melebihi batas. Gitu. Makanya Allah pun mengharamkan kalian berbuat kezaliman. Janganlah kalian menzalimi satu sama lain. Ini ya, tidak boleh kita berbuat sesuatu yang saling menzalimi dalam segala macam hal. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ya, baik untuk transaksi ekonomi, transaksi apapun juga, pasti akan terjadi sedikit atau besar terkait kezaliman ini. Makanya penting ya untuk kita pahami bahwa ini semuanya diharam. Secara umum kezaliman adalah kita melakukan sesuatu yang tidak pas, bukan pada tempatnya dan melebihi yang seharusnya. Ini semuanya kezaliman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqud zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Ya, takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ketika kita melakukan kezaliman, ya, kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti akan diselesaikan di padang mahsyar. Paham gak? Makanya Rasulullah bersabda akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, panjenengan hutang di sini, hutang di dunia. Tidak nyaur zaliman apa dereng? Napa sanes? Kalau tidak nyaur hutang kezaliman apa bukan? Zalim. Iya. Kapan akan disauri? Kapan? Besok di hari kiamat di padang mahsyar. Kalau tidak nyaur di dunia, maka tidak diselesaikan di dunia, maka akan sampai di akhirat utang piutang tersebut. Panjenengan pernah memukul orang misalnya dengan tanpa hak. Ya berbeda kalau ada hak. Ya tanpa ada babibu, tanpa ada kesalahan yang panjenengan memukul orang. Ini adalah kezaliman. Kalau tidak dihalalkan sewaktu masih hidup, akan sampai nanti ke hari kiamat. Itu maksudnya. Panjenengan pernah menyakiti saudara panjenengan, itu adalah kezaliman. Kalau tidak dihalalkan pada waktu di dunia, nanti akan sampai ke
akhirat menjadi sebuah kegelapan. Akan menambah kesulitan kita di atas kesulitan. Ini. Apalagi kalau sudah menyangkut kezaliman terkait harta, terkait nyawa dan sebagainya. Kita. Ya. Ketika makanya ketika ada orang berkhianat kita, kalau kita membalas perilaku mereka, itu kalau zalim ya tujuannya membalas tapi nanti akan menghasilkan dosa karena kita melakukan kezaliman, membalas yang melebihi batas. Itu maksudnya. Makanya kita harus tahu batasan-batasannya agar supaya kita tidak melampaui batas sehingga kita tidak dikategorikan sebagai orang yang zalim. Yang kedua yaitu muqtasid. Maksud adalah orang membalas sewajarnya. Ini semuanya dijamin oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, "Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli maqtada 'alaikum." Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ya, ini berlaku semuanya, baik serangan fisik maupun serangan omongan, baik serangan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kita boleh membalas tetapi sebatas apa yang kita terima. Ya, kita diajak misalnya kita boleh membalas tapi jangan berlebihan. Kita diajak sekali membalas, hanya dengan membalasnya sekali saja sudah cukup. Itu masih diperbolehkan karena memang Allah menjamin itu semuanya. Akan tetapi juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa in ngaqabtum fa'aqibu bimisli ma nguqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Ya. Ketika kamu memberikan balasan, maka berilah balasan sesuai dengan yang ditimpakan kepadamu. Akan tapi jika kamu sabar, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Gitu. Ya. Sekali lagi, di dalam syariat agama Allah yang sempurna ini, kita memang diberi pilihan-pilihan yang sangat-sangat masuk akal. Gitu. Tidak ada kesimpitan dalam agama Islam. Di agama Islam, mentang-mentang lagi puasa, dicolong motornya meneng baik. Marah sebab batal puasa nih. Benar no motor sikap seperti itu? Salah. Walaupun panjenengan lagi berpuasa, boleh marah kalau panjenengan diinjak harga dirinya. Ya, boleh. Akan tapi kalau ada orang yang sengaja misalnya marah dalam urusan sepele, urusan sepele yang tidak prinsip, kul inni shaimun, saya lagi berpuasa. Kalau urusannya sepele. Tapi kalau urusan nyawa, urusan harta, itu boleh kita marah. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya perang Badar itu terjadi di bulan puasa. Para sahabat sedang berpuasa membunuh orang. Batal nggak puasanya? Batal nggak pahalanya? Tidak. Itu. Karena alasan kemarahannya bukan berdasarkan sesuatu yang disalahkan, akan tapi ada perintahnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada orang yang mau berbuat kejahatan, panjenengan lagi puasa, meneng baik, nyomong lah. Bok batal ya salah gitu. Penerapannya tidak seperti itu. Walaupun sedang berpuasa panjenengan ya aja lebih puasa aja lebih ya. Puasa bentang-bentang puasa yang lemes awalnya kawit esok tekan sore. Kalau dikasihani ya tidak boleh ya. Kita berpuasa ya insyaallah ya masih kuat agar nyekel maling agar bareng-bareng agar kan saya Bu ya. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Kita tidak boleh terlalu manja dengan syariat ini ya.
Karena memang Allah tidaklah membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita semuanya. Itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ya. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kita boleh membalas dengan keburukan yang semisalnya. Itu. Akan tapi kalau sudah keburukan-keburukan yang besar, itu sudah ranahnya berbeda. Contoh perampokan, ya, pemerkosaan misalnya, ya, ataupun kejahatan-kejahatan yang besar, itu balasannya ada aturannya tersendiri. Contoh misalnya kemarin maling motor tadi, ya, itu masuk dalam ranah hukum perampok, ya, karena merampas harta orang lain. Hukumnya dalam syariat agama Allah adalah potong tangan kanan, maksudnya tangan bersilangan, tangannya dipotong, kalau kanan, tangannya, kakinya sebelah kiri, hukumannya itu. Mereka itu maling kemarin itu, secara syariat itu boleh dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Itu. Akan tetapi tidak boleh oleh panjenengan, itu yang boleh adalah pemerintah atau pak polisi yang boleh. Kita tugasnya hanya mengamankan, sampai sudah aman ya sudah cukup. Itu. Dan alhamdulillah, perlu panjenengan ketahui yang melihat video, walaupun saya nengkreng, alhamdulillah saya tidak perlu turun tangan. Artinya saya tidak perlu memukul. Itu karena memang teman-teman sudah melumpuhkannya. Tapi kalau misal masih melawan, saya pun akan ikut memukul. Pasti itu ya. Nggih, hanya dengan mbok ndarani salah persepsi, ya, karena memang keadaannya mengharuskan seperti itu. Ketika maling tersebut masih melawan pada waktu itu, saya tetap ikut memukul dengan segala macam cara, mungkin lebih keras dari mereka. Iya, begitu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, muhsin, ya. Muhsin itu artinya memaafkan dan tidak membalas sama sekali. Dan ini yang baik. Dan hal ini tentunya juga sangat-sangat susah, betul. Kalau kita dijahati, ya biasanya sing terjadi akeh ya kita membalas sing melebihi, aja dengan dijahati sepisan, balasnya ping papat. Tapi memang ini kaum muslimin membutuhkan tuntunan dari Allah Tabarok wa Ta'ala. Sebuah keburukan itu walaupun kita harus paham, walaupun tidak kita balas, kita yakin bahwasanya Allah akan membalas itu, ya. Jadi tidak usah terlalu menjadi orang yang pendendam. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita dikhianati oleh orang lain, atau kita dicurangi oleh orang lain, janganlah terlalu menjadi pendendam. Itu karena pasti Allah juga akan membalasnya. Kita lihat ya ayat-ayat Allah agar supaya kita mudah untuk memaafkan. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak menginginkan Allah akan mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Artinya orang yang suka memaafkan dan berlapang dada terhadap apa yang menimpa kepada dirinya, ya, Allah akan membuat dia diampuni dosa-dosanya. Ini, ya, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ini sebuah motivasi dari Allah. Boleh kita membalas, boleh, ya. Yang tidak boleh kalau membalasnya berlebihan. Akan tetapi ada alternatif lain, ya, alternatif lain. Itu maksudnya, paham gak? Ada alternatif lain bahwa tidak harus keburukan itu dibalas dengan keburukan.
Ya, diampuni, dibiarkan, tidak apa-apa selagi itu bukan, ya, sekali lagi situasi dan kondisinya memungkinkan kita untuk membiarkan. Ya, berbeda kalau tadi, ya, keburukan bangsa yang harus kita lawan, ya harus dilawan. Ya, ada orang membuat keonaran, ya, kalau itu dimaafkan saja misalnya salah, itu harus dilawan karena itu membahayakan lingkungan. Itu berbeda. Akan tapi untuk hal-hal yang memang masih mungkin untuk dimaafkan, ya, misalnya kita disakiti oleh saudara kita, ya, kalau mungkin kita maafkan, ya, baik dalam perkataan atau dengan perbuatan atau dengan gangguan fisik dan sebagainya. Kalau memang itu tidak terlalu, ya, itu mari, ya, kita punya alternatif untuk memaafkan dan berlapang dada. Walaupun kita punya hak untuk membalas sesuai dengan apa yang kita terima. Itu seperti itu. Paham gak? Itu. Dalam Al-Quran sangat banyak Allah memuji orang-orang yang suka memaafkan manusia. Ya, suka memberi maaf dan berlapang dada. Allah akan mengangkat derajat mereka. Contoh dalam surat Ali Imran, wal kazimil ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Muhsin. Tuh. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang paling tinggi, ya, apa itu? Yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Itu ada 4 tingkat, ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan opsi-opsi, pilihan-pilihan, ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala syai'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu khadzin 'alim. Ya. Fusilat 34 dan 35. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang-orang yang di antara kalian ada permusuhan seolah-olah menjadi teman dekat. Ya. Nih, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidaklah bisa dilakukan itu semuanya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu khadzin 'adim. Dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ya, di antara derajat pembalasan perbuatan yang paling mulia di antara semuanya tadi. Yang pertama zalim yang berdosa, yang kedua muqtasid membalas dengan serupa, yang ketiga muhsin membalas dengan memaafkan, yang ketiga bukan hanya memaafkan, ya, akan tetapi membalasnya selain dimaafkan diberi yang lebih baik. Ya, paham gak? Ya, misalkan panjenengan disakiti, ya, disakiti oleh orang, di samping memaafkan panjenengan juga utuk-utuk ke rumah dikirimi baik, kirimi segajangan apa nopo. Itu maksudnya seperti ini, mudahnya. Ya, di samping memaafkan juga kita berbuat seolah-olah apa namanya, kita memberikan sesuatu kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu. Maka nanti kita lihat, ya, dengan cara yang tulus, insyaallah, dan akan menjadi kebaikan. Dan ini adalah janji Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya, sampai di sini dulu. Ya, kita mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat menjadi hikmah bagi kita semuanya di dalam mengisi puasa kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.